Terbang tinggi si burung balam, mencari makan di tengah sawah. Untuk Bapak Ibu yang mau jawab salam, saya doakan kehidupannya menjadi berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pengurus PKM Masjid Babu Salam beserta seluruh jajarannya. Dan yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah yang masih istiqomah untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usaha kita ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang muttaqin nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tak bosan dan jemu kita bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bu, apa kabarnya, Bu? Sehat? Masih kuat? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya masih kuat, Pak? Alhamdulillah masih. Karena malam hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran. Nuzul itu artinya turun. Tapi jangan lantas diartikan, wah berarti semangatnya boleh turun. Jangan. Ya kita doakan yang turun ya THR-nya diturun. Amin ya, Bu. Kemudian harga sembako turun. Kemudian juga harga baju-baju mulai banyak ini bazar. Ya, di mana-mana sudah mulai banyak bazar. Mudah-mudahan ibu-ibunya masih tetap istiqomah. Ya, malamnya beramal atau ngamal. Nanti habis tarawih atau pulang ke rumah ngemul. Besoknya boleh ngemol gitu ya. Tapi jangan cuma ngemolnya saja yang diutamakan sama ngemulnya di rumah. Kita ngamalnya juga harus kita tingkatkan. Baik, pada malam hari ini kita memperingati malam nuzulul Quran. Nuzul itu berasal dari bahasa Arab. Nazala yanzilu. Nuzulun yang artinya turun. Al-Quran, ya Al-Quran Karim, kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memperingati nuzulul Quran adalah memperingati malam turunnya Al-Quranul Karim. Tapi terkadang ada pertanyaan yang bisa mengecohkan kita. Apa pertanyaannya? Malam nuzulul Quran diperingati pada malam 17 Ramadan. Tapi dalam surah Al-Qadar bahwa turunnya Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar turun itu pada malam ganjil di sepertiga yang terakhir. Malam 21, 23, 25, 27, 29. Tapi yang lebih kuat itu antara 27 dan 29. Ini yang benar yang mana? Malam 17 atau malam Lailatul Qadar? Tapi di mana-mana memperingati nuzulul Quran kok pada malam yang ke-17. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa malam nuzulul Quran diperingati pada malam 17 Ramadan? Dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-41 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala 'abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yang artinya, dan apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan, yaitu hari bertemunya dua kabilah. Nah, menurut ahli tafsir, maksud dua kabilah ini adalah bertemunya kaum muslimin dan kafir Quraisy pada perang Badar. Jadi ketika umat Islam, bala tentara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang dengan kafir Quraisy pada perang Badar yang lalu, itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah. Maka 17 Ramadan dijadikan sebagai peringatan nuzulul Quran. Dan Imam At-Tabari juga menyatakan bahwa mengutip dari pernyataan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qalat Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau berkata bahwa turunnya Al-Quran yaumal taqal jam'an, pada pertemuan dua kabilah ini. Jadi Hasan bin Ali bin Abi Thalib menegaskan juga bahwa yaumal taqal jam'an ini adalah 17 Ramadan dan ini dijadikan sebagai peringatan untuk nuzulul Quran. Dan juga pendapat yang kedua bahwa turunnya Al-Quran pada 17 Ramadan ini adalah turunnya yang pertama kali. Di mana turunnya? Di Gua Hira. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali di Gua Hira. Surah yang diturunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu dasar kenapa 17 Ramadan ini dijadikan sebagai peringatan malam nuzulul Quran. Jelas ya Bapak dan Ibu sekalian? Kemudian historis turunnya Al-Quran itu dua. Yang pertama, turunnya Al-Quranul Karim dari langit yang ketujuh ke Lauhil Mahfuz, langit yang pertama. Nah, turunnya Al-Quran ini, periode pertama ini, itu turunnya Al-Quran secara utuh. Makanya kalau nanti ada pertanyaan, karena pernah misionaris bertanya kepada yang mungkin mengetes seorang ustadz. Ustadz, Al-Quran itu yang pertama kali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan yang terakhir kali turun surah Al-Maidah ayat 3. Tapi kenapa di Al-Quran yang kalian baca, surah pertamanya surah Al-Fatihah dan yang terakhir surah An-Nas? Kok nggak nyambung? Ini kalau kita nggak ngerti ilmunya, bisa bingung ini. Bisa didangkalkan akidah kita, bisa nanti dianggap Al-Quran ini adalah karangan atau rekayasa Rasulullah. Maka jawabannya, bahwa Al-Quranul Karim turunnya dua periode. Periode pertama turunnya Al-Quran dari langit yang ketujuh ke Lauhil Mahfuz. Nah itulah turunnya Al-Quran dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkannya pada malam Lailatul Qadar. Itu turun secara utuh. Seperti yang kita baca ini, seperti yang dibaca Qari kita tadi. Diawali surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas secara utuh. Baru setelah itu periode yang kedua, turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur. Sesuai dengan kebutuhan. Bisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kafir Quraisy kepada Rasulullah, atau untuk menguatkan akidah atau keimanan Rasulullah, atau motivasi Rasulullah, atau menjawab problematika yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya berangsur-angsur.
barulah itu turunnya yang pertama kali kepada 17 Ramadan. Surah yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan seterusnya. Namun setelah turun secara keseluruhan barulah kemudian dituliskan bahwa Al-Quran itu secara utuh urutannya dari surah Al-Fatihah sampai kepada surah An-Nas. Jadi pada saat diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu dijelaskan bahwa letaknya suratnya ini surat apa, ayat berapa, sehingga hafalan Rasulullah dan para sahabat memang hafalan secara utuh dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas. Itulah penjelasan tentang nuzulul Quran. Apa sih fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Hudan sebagai petunjuk bagi manusia. Wal furqan, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Atau kesimpulannya, Al-Quran ini sebagai the way of life, sebagai pedoman hidup kita. Supaya apa? Supaya tidak saling bertengkar, supaya tidak saling berantem. Bahkan untuk bacaan saja pun itu bisa jadi pertengkaran. Seperti tadi yang dibacakan oleh ananda kita, qari kita, dibacakan oleh beliau, walitukmilul iddati walitukabbirullah. Kalau tidak ada ilmu tajwid, maka bacaannya bisa bermacam-macam, berbeda-beda. Yang dibacakan Anda tadi, walitukmilul iddati. Yang benar adalah walitukmilul iddata. Kok bisa tahu, Ustaz? Dari ilmu tajwid dan juga ilmu nahwu dan sharaf. Walitukmilu itu berasal dari kata wali an tukmila. Itu adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Maka kata setelahnya adalah maf'ulun bihi. Apa itu maf'ulun bihi? Objek. Dan setiap objek dia harus baris atas huruf terakhirnya. Maka bacaan yang benar walitukmilul iddata. Nggak boleh iddati. Maaf ya, qari kita. Ya, kenapa harus iddata? Karena dia adalah maf'ulun bihi, objek dalam sharaf. Nah, maka turunnya ada ilmu tajwid, ilmu nahwu dan sharaf itu supaya bacaannya itu tidak berantakan. Karena turunnya Al-Quran pada masa Rasulullah nggak ada tulisan Al-Quran ini. Tidak ada kitab suci Al-Quran secara tertulis seperti ini. Karena apa? Rasulullah udah hafal, para sahabat udah hafal. Jadi nggak perlu bawa Al-Quran kemana-mana. Gitu. Seperti saya nggak pernah bawa foto istri saya karena saya udah hafal istri saya. Nggak perlu. Makanya ibu kalau foto ibu dibawa sama suami ibu jangan bangga. Takutnya suami ibu nggak hafal sama wajah ibu. Nah, Rasulullah, para sahabat tidak bawa Al-Quran. Karena apa? Sudah di kepala. Sudah hafal Al-Quran. Namun setelah generasi sahabat, mulailah hafalannya itu mulai ada yang khilaf, ada yang lupa, ada yang salah. Maka diputuskanlah untuk ditulis. Sehingga diprakarsai oleh Abul Aswad Ad-Du'ali untuk dituliskan Al-Quran itu. Awalnya tulisan Al-Quran tuh cuman kayak cacing aja. Wah, coret-coret gitu aja. Nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Lama kelamaan mulai orang susah bacanya. Akhirnya mulailah dikasih titik. Generasi berikutnya cuman titik doang, masih sulit untuk dibaca. Mulailah ada barisnya. Baris atas, baris bawah, sukun, tasydid, dan sebagainya. Masih juga banyak yang bersalahan. Turunlah lagi ilmu tajwid, ilmu nahwu dan sharaf. Sehingga kalau menguasai ilmu tajwid, insya Allah bacaan Al-Qur'annya akan benar dimanapun dia baca
Kalau mengikuti ilmu tajwid maka bacaannya akan sama. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an supaya kita tidak terjadi perdebatan, tidak terjadi perbedaan. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari memang nggak bisa dipungkiri, pasti ada aja perbedaan. Kayak ibu-ibu aja lah. Kadang-kadang berantem aja sama suaminya. Manggil suaminya nggak dengar, "Bang." Nggak dengar, "Bang." Karena nggak dengar udah capek manggilin, terakhir pakai suara kuat, "Bang!" Teriak manggil suaminya. Sambil setelah ngomong "Bang" yang kuat, ditambah dengan kalimat, "Oh dasar memang kuping peka." Begitu ibu bilang peka, suami ibu noleh. Apa kayak ngomong? Enggak deh, sikilku sing bengkak. Ibu jengkel kesel manggil suami, bolak-balik nggak dengar, harus pakai nada tinggi, harus kuat. Suami juga protes, "Ustaz, kenapa ya istriku kalau manggil kok pakai nada tinggi dan agak melotot kayak gitu? Nggak kayak istri sebelah sana, kayak kawan. Kalau manggil tuh santun, lembut gitu. Istri saya kok manggilnya nadanya tinggi, kuat gitu." Ini kalau nggak ngerti ilmunya, kalau nggak ngerti alasannya, masih berantem terus, saling menyalahkan. Sang istri nyalahkan suami, kayaknya suamiku udah mulai sakit telinganya ini, asal dipanggil tak dengar. Istri juga diprotes sama suami, "Wah, kayaknya istriku udah nggak sayang lagi sama aku, manggil aja bukan harus bentak-bentak, matanya harus melotot." Padahal Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ngerti ilmunya, nggak akan terjadi pertengkaran. Kenapa istri manggil suaminya harus pakai nada tinggi? Oh, sebenarnya ibu tidak perlu harus teriak-teriak manggil suami ibu. Kalau ibu tahu ilmunya. Apa ilmunya? Secara neuroscience, ilmu ahli saraf, Dr. Aisyah Dahlan. Beliau menegaskan bahwa laki-laki itu korpus kolosumnya lebih tipis. Korpus kolosum itu adalah jaringan di otak kita itu, ya lapisan paling luar, itu korpus kolosum namanya. Ya kalau dibelah otak kita itu, ya, lapisan paling luar itu korpus kolosum. Itu kalau laki-laki lebih tipis dibandingkan perempuan. Apa pengaruhnya? Efeknya, laki-laki ketika dia membaca koran, main handphone atau nonton TV, setelah 5 menit, maka laki-laki akan fokus, konsentrasi. Pada saat dia konsentrasi, pendengarannya menurun, tinggal 30%. Itu semua laki-laki, itu normal, Bu. Semua laki-laki, mau anak-anak, remaja, dewasa, sampai kakek-kakek pun, kalau sudah konsentrasi, itu pendengarannya menurun. Makanya kalau lagi main HP, itu panggil sekali, 2 kali, nggak dengar. Kenapa? Pendengarannya menurun. Berarti peka dong? Bukan peka. Ya, bukan tuli, bukan sakit telinganya, tidak. Namun, memang secara alamiah, ketika laki-laki sudah konsentrasi pada aktivitas apapun itu, maka pendengarannya akan menurun. Lantas bagaimana? Kalau suami ibu, anak ibu lagi konsentrasi, untuk yang laki-laki khususnya, jangan dipanggil jerit-jerit. Datangi aja, sentuh, "Pak, tolong ambilkan atau tolong angkatkan aqua, Bang." Sentuh saja. Nggak usah panggil jerit-jerit. Makanya Bu, kalau bangunin suami nanti waktu sahur, kalau ibu teriak-teriak dari dapur, nggak bakal dengar itu. Iya, nggak dengar. Apalagi Bu, laki-laki sama perempuan, memang Allah tegaskan ya dalam surah Ali Imran ayat 35. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki dan perempuan. Jadi perbedaan laki sama perempuan ini bukan hanya jenis kelaminnya, tapi organ tubuhnya, sarafnya juga berbeda.
laki-laki Bu, kalau dia tidur, semua laki-laki secara normatif, ketika tidur itu kelistrikan tubuhnya tinggal 30%. Yang 70% mati, padam. Beda sama perempuan. Kalau perempuan pada saat tidur, 70% kelistrikannya hidup. Yang mati cuma 30%. Makanya jangan heran kalau perempuan ketika tidur, walaupun sudah tidur lelap, suaminya kentut pun dengar juga. Ada suara tikus, dengar. Ada maling jalan, sek, dengar. Karena apa? Kelistrikannya 70% itu. Kalau laki-laki, kebalikannya, 70% mati. Jadi seperti mayat hidup. Makanya jangan heran kalau Bu, ketika mungkin masih ada baby, ada bayi, anaknya nangis. Siapa duluan yang bangun? Ibu. Suaminya masih mengorok. Kok tahu Ustaz? Ya pengalaman. Nah, itu ternyata secara naluriah, secara neuroscience memang seperti itu. Kelistrikannya padam 70%. Makanya kalau seperti itu, Bu, jangan teriak-teriak dari dapur waktu bangunkan sahur. Datangi aja ke tempat tidur, sentuh telapaknya, Bang, bangun Bang. Telapaknya disentuh, tidak bangun juga, agak naik sedikit. Plus atau sentuh betisnya, Bang, bangun Bang, sahur yuk, sahur udah jam 4. Betisnya disentuh nggak bangun juga, agak naik lagi sedikit ke pahanya. Bang, bangun Bang. Pahanya nggak bangun juga, udah jangan naik lagi, nanti lain yang bangun nanti takutnya. Ya, intinya ya memang secara normatif, secara ilmu saraf, laki-laki itu ketika tidur tinggal 30% kelistrikannya. Maka yang terbaik membangunkannya adalah dengan sentuhan, jangan dengan teriak-teriak. Jadi emang laki-laki sama perempuan ini berbeda, kita harus tahu ilmunya, bagaimana menyiasatinya. Maka kita jangan samakan anak perempuan sama anak laki-laki. Kalau anak perempuan lagi main HP, dipanggil, dengar. Atau diambil HP-nya, mungkin dia nggak marah. Tapi coba anak laki-laki sedang main HP, sedang asik-asiknya, ibu panggil tak dengar, kemudian datangi ambil HP-nya, bisa tantrum, guling-guling, bisa dendam. Karena apa? Laki-laki seperti itu. Dia paling tidak suka, paling benci kalau sedang asiknya, langsung main ambil saja handphonenya. Lantas bagaimana caranya yang terbaik? Datangi, Bang, atau Nak, atau Dek, Mama minta tolong ya, tolong belikan cabai 1/4 di kedewa sebelah ini. Ibu datangi, sentuh dia, kasih pengertian, minta tolong. Gitu. Ketika kita dengan bahasa yang santun, bahasa minta tolong, itu laki-laki merasa dihargai. Kalau dia dihargai, insya Allah dia pun akan menghargai. Itu juga sang suami, Bu. Kalau ibu tidak bisa menghargai suami, Bu, dia akan mencari penghargaan dari yang lain. Nanti takutnya di warung sana lah dia, sana wanita atau pelayan di warung sana menghargai saya melebihi istri saya. Karena apa? Ya memang laki-laki memang nggak bisa dipungkiri, kita butuh penghargaan, butuh dihargai. Maka ketika sang suami sedang marah sama anak, Bu, jangan ibu bela anak itu. Kalau ibu bela, maka suami merasa bahwa ibu atau istri tidak menghargai suami. Jadi pada saat suami marah sama anak, wah mungkin barangkali sampai emosinya memuncak. Tugas ibu intip saja, tengokin. Yang penting jangan sampai melakukan tindakan yang fatal. Sampai misal tempeleng, tunjang, atau sampai memukul dengan kayu. Nah itu baru ibu cegah. Kalau masih ngomong atau memberikan pemahaman penjelasan, ibu dengarkan saja, amati saja. Walaupun mungkin ada nada kata-katanya kasar dan mungkin ucapannya mungkin nyelekit sehingga membuat anak kita nangis.
Setelah anak kita nangis, setelah selesai suaminya marah, baru ibu datangin anak. Kenapa kamu? Wah, bapak itulah. Tahu-tahu main pukul aja. Nah, ibu beri pengertian. Ya, nanti mama sampaikan sama ayah seperti apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting ibu harus kerjasama sama suami. Jangan dibela anak. Apalagi ibu kompor-kompori. Ketika anak bilang, bapak itu nggak mau ngertiin adik kita kayak mana. Wah, kamu baru ini. Mama udah 20 tahun ngadepi bapakmu kayak gitulah bapakmu. Stres mama sampai sekarang ini. Wah, kalau ibu seperti itu, wah, berarti ibu ngompor-ngompori. Akhirnya nanti hubungan anak dengan orang tua semakin hancur, semakin retak, semakin jauh. Begitu juga akhirnya suami merasa tidak dihargai oleh sang istri. Maka kita harus kerjasama suami sama istri dalam mendidik anak. Ketika suami sedang marah, sang ayah sedang marah, jangan dibela di depan anak. Kalau dibela di depan anak, ini akan berdampak buruk bagi psikologisnya. Nanti dia akan mencari pembelaan terus. Ketika bapak dan ibu sama-sama marah sama anak, dia tidak dapat pembelaan di rumah, dia akan mencari pembelaan di luar. Mungkin dia akan pergi ke rumah wahnya, ke rumah neneknya. Karena apa? Orang tuanya dua-dua mungkin merasa dia tidak sayang, tidak disayang, merasa mungkin pilih kasih, dan lain sebagainya. Maka dia akan cari pembelaan di luar. Maka suami dengan istri harus kerja sama yang baik. Supaya bisa kerja sama yang baik, maka kita harus sama-sama mengerti bagaimana sih watak karakteristik laki-laki. Begitu juga laki-laki juga ngerti watak dan karakteristik perempuan. Kalau istri kita lagi merepet, lagi ngomel aja, jangan bapak juga tambahin ngomel juga, nanti bisa runyem. Bisa nanti istri bapak pulang ke orang tuanya. Maka ketika suami lagi merepet, udah diam aja, dengarkan aja. Gitu. Perkara mau bapak respon atau tidak, ucapannya itu terserah bapak. Yang terpenting jangan dijawab dengan macam-macam, apalagi dengan nada tinggi. Wah, bisa nanti terjadi banting piring, banting gelas, banting wajan, periuk dan lain sebagainya. Nanti bapak nggak mau kalah, banting HP. Nah, kalau seperti itu nanti akhirnya sama-sama menyesal setelah selesai. Maka bapak dan ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk mari sama-sama kita perbaiki kekurangan diri kita, kelemahan diri kita. Ketika istri lagi merepet, apalagi itu mendekati menstruasi, Pak, ini saya kasih rahasianya. Wanita ketika menjelang mendekati menstruasi itu emosionalnya labil. Maka kalau wanita merepet, yang biasanya nggak ngerepet tiba-tiba merepet, marah aja, emosinya memuncak, itu biasanya sudah mendekati masa menstruasi. Maka bapak sudah pahamnya aja maklum, oh ini berarti bentar lagi udah mens ini. Maka bapak harus pandai-pandai ya, bagaimana bisa meningkatkan mood dari istri kita, pasangan hidup kita. Karena ketika marah, emosi lagi memuncak, itu moodnya menurun. Maka supaya moodnya bisa naik kembali, itu caranya gampang. Ya Pak, kalau Bapak punya uang, nah, sore bawa aja jalan-jalan, buka bersama, misalnya di Ayam Cabai Hijau, di Wong Solo, ajak keluar, makan di luar. Insya Allah balik lagi moodnya. Atau yang lebih cepat lagi, langsung moodnya itu naik drastis, Bapak bawa ke toko emas, toko rapi, misalnya toko bintang dan sebagainya. Wah, insya Allah langsung naik moodnya. Besok apa yang Bapak minta bakalan dimasakkan. Masakan-masakan yang kesukaan Bapak pasti akan dimasakkan. Itu kalau punya uang ya Pak. Lantas kalau nggak punya uang gimana Ustadz? Ada resep yang kedua. Kalau itu tadi resep yang pertama itu dari Dokter Aisyah. Bahkan dari Dr. Yusuf Al-Qardawi berdasarkan surah Al-Mulk juga
Seperti itu. Walladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini indah, maka silakan kau jalan-jalan, ya, berwisata ke tempat-tempat yang indah tersebut. Jadi ternyata healing, jalan-jalan itu ada dalam surah Al-Mulk. Itu perintah Al-Quran. Maka salah satu cara membangkitkan mood, bisa kita sekali-sekali bawa jalan-jalan. Misalnya yang murah-murah aja, mungkin kalau mandi di Pantai Sejahtera misalnya yang murah. Kalau mau agak mahal yang mungkin bisa ke Hill Park atau yang lainnya, gitu kan. Jalan-jalan, intinya ya jalan-jalan keluar ke tempat yang berbeda, yang indah, bisa berupa pantai, bisa sungai, bisa mungkin pemandangan indah, kebun, Kutakengon misalnya, ya negeri di atas awan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak punya uang, ada cara yang lain. Ini dari Dr. Boyke. Ibu kenal Dr. Boyke? Ya, Dr. Boyke itu dokter ahli seksual. Bagaimana cara menaikkan atau membangkitkan mood istri kita atau suami kita? Caranya gampang, nggak pakai uang. Apa caranya, gimana? Ya caranya di mood. Gitu. Tahu kan Bu? Ya sama-sama. Kalau mau kerjasama, insya Allah akan naik moodnya ketika Bapak dan Ibu mau saling ngemut. Gitu. Karena Bapak dan Ibu semuanya kita punya ya alat yang untuk ngemut. Insya Allah moodnya juga akan naik. Itu dari dokter spesialis seksual. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan atau menaikkan mood dari pasangan hidup kita. Kita suami, pasangan hidup kita istri kita, dan juga istri juga suami kita. Yang terpenting yang di mood ya memang istri atau suami kita, jangan yang lain. Kalau yang lain bisa bahaya nantinya. Kalau kita mengerti bagaimana menyiasati, memahami bagaimana karakteristik pasangan hidup kita, insya Allah rumah tangga kita akan harmonis. Walaupun memang tidak bisa menutup kemungkinan yang namanya pertengkaran pasti ada saja, tetapi tidak sampai berujung kepada perceraian. Kalau kita bisa memahami ilmunya. Mungkin ini saja ya tausiah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini terutama untuk diri saya sendiri. Saya belajar terus karena selama ini memang ya masih sering bertengkar, berantem karena nggak ngerti ilmunya. Dan sekarang sudah ngerti ilmunya, oh ternyata seperti ini. Suami kalau sudah marahnya memuncak, itu dia akan memukul benda, bisa numbuk pintu, bisa banting HP. Kalau sudah marah memuncak, laki-laki seperti itu. Kalau perempuan, kalau marahnya sudah memuncak, dia akan diam. Jadi kalau istri, bapak, kalau masih merepet, itu marahnya masih marah biasa aja. Tapi kalau istri bapak sudah diam, 1000 bahasa ditanyai, diam aja, tak jawab, wah itu berarti udah tingkat tinggi marahnya. Maka bapak harus hati-hati, harus pandai bagaimana bisa mengembalikan moodnya, bisa dibawa jalan-jalan, healing, bisa bawa makan di luar, atau bisa bawa ke toko emas, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kembali moodnya dan hubungan rumah tangga akan kembali harmonis. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.